lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng di pojok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita kembali menyimak pembacaan hadis dari kitab Mukhtarul Hadits yang pada kesempatan pagi hari ini masuk pada hadis yang ke-795 tentang cinta duniawi dan kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Ghasiyatkumus sakarat, ghasiyatkumus sakratan, sakratu hubbil aish wa hubbil jahli. Fa'inda dhalik la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wal qa'imuna bil kitab was sunnah kas-sabiqina al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Rawahu Abu Nu'aim an Aisyah radhiyallahu anha. Ada dua macam mabuk, dua macam kelalaian yang hampir menimpa kalian, yaitu mabuk karena cinta duniawi dan cinta kebodohan dalam masalah agama. Di masa itu kalian tidak beramal ma'ruf, tidak bernahi munkar, dan orang-orang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah mendapat pahala sama dengan orang-orang yang terdahulu dari kalangan para muhajirin dan kaum ansor. Hadis riwayat Abu Nu'aim melalui Aisyah radhiyallahu anha. Penjelasannya, sudah dekat masanya bagi kalian akan tertimpa dua hal yang melalaikan kalian, yaitu lalai karena cinta kepada kehidupan dan cinta duniawi. Dan yang kedua ialah karena cinta kepada hal-hal yang menjerumuskan diri kalian kepada kejahilan. Atau dengan kata lain, dalam waktu dekat kalian akan tertimpa dua hal yang menyebabkan kalian lupa kepada akhirat. Kedua hal tersebut ialah cinta kepada kehidupan dunia dan cinta kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran serta Sunnah Rasul. Cinta kepada kehidupan menyebabkan seseorang tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin rahimakumullah, ini sudah terjadi. Kalau di sini sudah dekat, tanda-tandanya sudah tampak. Orang cinta dunia, lupa dengan akhirat, tidak mau beramal ma'ruf, tidak mau nahi munkar, secara aja namanya. Yang penting mah serangan we. Kalau mau amal ya amal saja sendiri, gak usah ngajak-ngajak. Kan sudah pada begitu sekarang. Ketika ada yang mencegah kepada kemunkaran, urus aja lah dirimu sendiri. Ngapain urus orang lain? Jadi semuanya gak peduli. Ya. Ketika diberikan kepedulian malah nyinyir. Sudah ya tampak sekarang. Kalau ada saja orang yang memberikan kelurusan, meluruskan yang bengkok, malah terbengkok teh. Paham nggak nanti? Lihat gitu kan? Menurut diluruskan teh lihat.
kalau misalnya ada yang mengingatkan, udahlah, surga juga surga buat kamu. Kalau kau masuk neraka, aku juga yang masuk neraka, bukan kamu. Banyak yang begitu. Bahkan ya kan sekarang apakah itu yang sudah menjadi public figure kan seperti itu. Itulah yang namanya sekarang itu paham liberal, paham sekuler, artinya memisahkan kehidupan dunia, memisahkan agama dari kehidupan dunia, menganggap bahwasanya kalau urusan ibadah mah urusan pribadi, itu mah privasi orang, katanya urusan privasi dengan antara dia dengan Tuhannya, kan begitu pemikirannya yang sekuler itu. Jadi dia nggak mau tuh diatur-atur, sudah merasa ingin apa yang dia lakukan itu ya itu ranah privasi dia. Dan ini sudah tercatat di sini. Orang sudah mulai meninggalkan amar ma'ruf. Itu betul lah. Yang penting mana? Yang penting saya aja yang ibadah. Gak perlu. Bahkan kalau yang mau nahi munkar pun sekarang udah segan. Gitu. Karena dengan kondisi tersebut, akhirnya yang beramar ma'ruf itu sudah segan. Nganggapnya, udahlah, saya aja ngajak-ngajak dia, nggak usah lah. Atau bernahi munkar karena sudah dianggap liberal begitu, sekuler begitu, sehingga orang yang menerapkan nahi munkar yang memberantas kepada kemunkaran dianggapnya apa? Radikal. Sedikit-dikit dianggap radikal tuh. Usah aja dia. Ketika ada orang yang memberantas permaksiatan, orang yang memberantas mabuk-mabukan, miras, perjudian, ataupun pelacuran, itu dianggapnya ketika ada yang ini langsung radikal. Padahal itu adalah tuntunan Rasulullah untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Dan sekarang itu sudah mulai menipis gitu. Bahkan orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar itu malah karena kondisinya seperti itu, akhirnya yang pada segan gitu. Karena udah terstigma negatif ya, mungkin oleh orang-orang sekuler sendiri, orang-orang liberal itu yang digaungkannya gitu. Ada misalnya sekarang yang viral itu yang LGBT, ketika orang yang yang ingin menegakkan atau menghancurkan itu dianggapnya apa? Melanggar HAM, macam-macam. Sehingga karena sudah terstigma, orang-orang yang baik, orang-orang yang istiqomah akhirnya cenderung diam. Yang berkoar-koar malah orang-orang yang jauh dari agama. Maka disinilah sehingga kondisi tersebut yang menyebabkan orang semakin lupa dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, semakin lupa dengan akhirat, karena semuanya sudah terlenakan, semuanya sudah abai. Ya, udah pokoknya saya ingin sesuai dengan yang aku inginkan saja. Gitu. Ada yang mengatakan, dah urus aja sendiri, begitu. Na'udzubillah ya men. Cinta kepada kehidupan menyebabkan seseorang tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, terlebih lagi berjihad di jalan Allah. Sedangkan cinta kepada duniawi menyebabkan seseorang lupa kepada akhirat dan tidak mau mengamalkan amal-amal soleh untuk kebahagiaan di hari kemudian. Apabila zaman ini sudah tiba, maka orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sama kedudukannya dengan orang yang paling dahulu masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dikatakan demikian karena pada zaman tersebut seseorang yang memegang agamanya sama dengan memegang bara api. Atau dengan kata lain, untuk mengamalkannya seseorang harus sabar, harus teguh menghadapi tantangan dan rintangan, sekalipun hal itu
yang paling berharga, yaitu nyawa. Jadi ketika masa tersebut, orang yang betul-betul istiqomah itu, orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, itu seperti bagaikan memegang bara api. Masa orang memegang bara api? Jangan panas langsung, itu artinya betapa beratnya gitu. Orang yang melaksanakan, beristiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bahkan karena ada yang riwayat yang lain bahwasanya Islam itu awalnya asing, maka nantinya juga akan seperti asing lagi, sehingga dianggap aneh lagi. Karena saking sudah membudayai kemaksiatan, membudayainya sekuler, sehingga ketika ada orang yang membaca Al-Quran dianggap aneh. Orang yang punya punya gaya hidup seperti Rasulullah dianggap aneh. Ya. Misalnya ketika dia berjalan, cara makannya seperti cara Rasulullah. Oh kayak gitu ya, menurut Rasulullah kayak gitu ya. Jadi dianggap aneh gitu. Out of date, ketinggalan zaman. Punya style hidup sesuai dengan sunnah Rasul, sikap yang alim, sikap yang soleh dianggap so alim. Jadi udah dianggapnya begitu, karena udah dianggap tidak udah tidak umum gitu. Jadi seperti itulah. Bahkan di sini karena cinta dunia dan juga cinta kebodohan. Seperti apa cinta kebodohan? Kalau cinta dunia sudah jelas lah. Mementingkan dunia, bodoh amat akhirat mah, bodoh amat ibadah mah, yang penting saya terpuaskan di dunia. Ini cinta kebodohan. Maksudnya apa cinta kebodohan? Dia tetap berada dalam kebodohan, merasa nyaman, tidak termotivasi dalam dirinya ingin mempelajari ilmu agama. Berapa nilai agamanya? Misalnya, nilai agamanya cuma 7. Biasa aja. Berapa nilai matematikanya? Cuma 7. Harusnya matematika 9 misalnya. Tapi orang tua saja ketika misalnya dapat nilai matematikanya, anaknya itu matematikanya misalnya hanya 7, udah nilai bahasa Inggrisnya 7, nilai yang lainnya 7, udah kamu ikut bimbel. Ketika agamanya misalnya cuma 7, biasa-biasa saja. Ataupun karena saya emang nggak tahu, kan katanya kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak tahu hukum agama, kalau melakukan karena nggak tahu katanya nggak apa-apa. Ya emang betul nggak apa-apa, tapi dia tersiksa karena merasa kebodohan itu dan tidak mau menuntut ilmu agama. Udah tahu bahwa dirinya itu awam dalam agama, tapi dia nyaman dengan keawaman dalam agamanya itu, tidak termotivasi untuk mencari ilmu agama. Bagaimana tata cara ibadah yang benar, bagaimana cara bersikap sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Nah dia itu nggak mau gitu. Malah alergi gitu dengan hal-hal yang agama, dengan hal-hal yang religius, itu dia alergi. Nggak apa-apa, saya kan seperti ini aja, nggak usah tahu tentang agama, udah kayak gini aja. Jadi tidak termotivasi. Nah itu yang disebut dengan nyaman dalam kebodohan dalam hal agama. Nah itu pula yang menyebabkan dia lalai, yang akhirnya nanti terjerumus ke dalam kehancuran dan kebinasaan, terlebih nanti di akhiratnya dia tersiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam taat kepada Allah, supaya kita betul-betul
kita diaku sebagai umatnya Rasulullah. Kalau kita ingin disebut umat atau diaku ingin sebagai umat Rasulullah, maka taatilah siapa panutannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Karena itu yang kita harapkan. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya setiap orang Muslim itu, setiap umatku, kan udah dijamin kata Rasulullah, kullu ummati dakhala jannah. Semua umatku, semua pengikutku pasti masuk surga. Di situ pakai dakhala, fi'il madhi yang menyebab apa? Yang mengandung makna kepastian. Kan nanti di akhirat belum terjadi, tapi di situ menggunakan fi'il madhi yang sudah lalu, itu bermakna kepastian. Kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang nu sanggup, nu malas masuk surga, nu enggan masuk surga, enggan masuk surga. Para sahabat bertanya, emang ada ya Rasulullah orang yang enggak mau masuk surga? Ada. Jawaban Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan taat kepada Rasul. Makanya kalau misalnya ada perintah Allah itu wajib, perintah Rasul dalam ilmu fikih itu hukumnya jatuhnya sunnah. Kalau menurut definisi usul fikih, yang namanya sunnah itu ma yuhasabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu menurut usul fikihnya. Secara umum diterjemahkannya, yang namanya sunnah itu adalah sesuatu yang akan diberikan pahala bagi yang mengamalkannya dan tidak dihukumi, tidak disiksa pada saat dia meninggalkannya. Nah, itu secara lafziah. Akan tetapi secara tersiratnya kita ubah, yang namanya sunnah itu adalah sesuatu yang akan diberikan pahala yang besar oleh Allah pada saat mengamalkannya, dan ketika meninggalkannya maka dia akan rugi. Kalau misalnya insya Allah, mudah-mudahan kalau pada hari ini, di hari Asyura ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan tuntunan Rasul, perintah Rasul, sunnah Rasul, melaksanakan saum. Alhamdulillah, kita memperoleh anugerah yang besar. Kalau kita oleh Rasulullah, ayo sholatlah 2 rakaat sebelum subuh, maka itu sudah lebih utama dari dunia dan isinya. Ketika kita melaksanakan, itulah anugerah yang Allah berikan. Kalau kita ternyata meninggalkannya, berarti kerugian bagi kita. Meskipun tidak tersiksa, tapi itu adalah kerugian yang besar. Mudah-mudahan dengan pernyataan tersebut menjadi ibrah buat kita. Semoga kita diberikan kekuatan istiqomah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sehingga dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul tersebut yang akan menjadikan patokan buat kita untuk meraih kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan buat kita semuanya. Karena tiada lain hanya keberkahan dan keridhaan Allah yang kita inginkan.
sehingga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, jauh dari berbagai macam musibah, jauh dari berbagai macam penyakit. Allah berikan kepada kita rizki yang hanya rizki dan halal untuk kita. Amin. Rizki yang berlimpah dan berkah untuk semuanya itu bekal beribadah kepada Allah. Kita dikaruniai anak keturunan kita, anak keturunan yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Segala hajat kita, segala harapan kita, baik yang terungkap dalam doa-doa kita maupun yang terbersit dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.